Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin kita sudah membicarakan tentang pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita belajar mengenai luas, keliling lingkaran, juga sudut pusat dan sudut keliling. Ya, jangan lupa simak baik-baik dan kalau perlu dicatat ya di buku catatan kalian. Nah, kalian, kita lihat ada 3 buah gambar lingkaran. Di situ ada lingkaran di mana di tengah-tengahnya itu tertulis 360 derajat. Apa tuh artinya? Ada yang tahu? Iya, 360 derajat itu artinya adalah bahwa sudut lingkaran penuh bernilai 360 derajat. Ya, sedangkan lingkaran yang kedua, di mana daerahnya itu ada yang berwarna kuning di tengahnya. Itu namanya daerah untuk luas lingkaran, ya. Dan sedangkan gambar yang ketiga, lingkaran yang ketiga itu di titik lengkungnya, di garis lengkungnya itu ada yang berwarna merah. Artinya yang berwarna merah itu merupakan keliling dari lingkaran. Paham ya kalian? Di mana luas daerah lingkaran dan keliling lingkaran. Oke, kita simak untuk rumus-rumusnya. Nah, kita mulai dengan luas lingkaran dulu ya. Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lengkungan lingkaran. Nah, dalam luas lingkaran itu sama dengan pi dikali kuadrat jari-jarinya. Jari-jari diberi lambang dengan huruf R kecil, ya. Nah, rumus dalam luas lingkaran adalah L besar sama dengan pi dikali R kuadrat, ya. Dengan keterangan bahwa L itu adalah luas, pi itu adalah nilai ketetapan yang bernilai 22/7 atau 3,14, ya, tergantung dalam soal nantinya ya. Nah, di sini R-nya adalah jari-jari. Sedangkan keliling lingkaran adalah panjang lengkung atau busur pembentuk lingkaran. Nah, di sini rumusnya adalah K sama dengan Pi dikali D atau K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Jadi rumusnya itu kalau yang diketahui diameter, maka rumusnya K sama dengan Pi kali D. Tapi jika soalnya yang diketahui adalah berupa jari-jari, maka rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali Pi R. Seperti yang ada di gambar ini. Nah, dengan keterangan bahwa K-nya adalah keliling lingkaran. Jari-jarinya dikasih lambang R. D adalah diameter dan Pi 22/7 atau 3,14. Oke. Nah, sekarang Ibu kasih contoh soal ya. Contoh soal yang pertama itu mengenai keliling lingkaran, ya. Kita lihat soalnya. Hitunglah keliling lingkaran jika jari-jarinya 14 cm. Maka kita akan menjawab, diketahuinya adalah jari-jarinya. Berapa jari-jarinya anak-anak? Iya, 14 cm. Apa rumus kelilingnya? Betul, yaitu K sama dengan 2 pi R atau K sama dengan Pi kali D. Ya, karena yang diketahuinya itu adalah sebuah jari-jari, maka kita ambilnya yang rumusnya yang K sama dengan 2 kali Pi kali R. Nah, 2 kali Pi kali R sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14, ya. Kita ambil Pi-nya itu bernilai 22/7. Jangan yang 3,14 ya. Karena 22/7 itu mudah jika dibagi dengan angka 14. Sehingga jawaban contoh soalnya yaitu 88 cm. Contoh soal yang kedua. Hitunglah luas lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Nah, di sini yang contoh soal kedua itu mengenai luas lingkaran, ya. Bagaimana jawabannya? Sama seperti tadi. Yang diketahuinya adalah jari-jari.
dikasih lambang dengan lambang R ya. Dan jawabannya menggunakan rumus luas sama dengan pi R kuadrat ya. Sehingga pi-nya 22/7 dikali 14 dikali 14 ya. Sehingga menghasilkan 616 cm persegi. Jangan lupa ya anak-anak, kalau untuk menghitung luas satuannya jangan lupa menggunakan persegi. Bagaimana anak-anak? Mengenai video luas lingkaran dan keliling lingkaran, Ibu harap kalian bisa memahaminya ya. Sekarang kita beralih kepada sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan dan simak lagi dengan baik-baik ya. Oke anak-anak, coba kalian lihat gambar ini ya. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa AOC merupakan sudut pusat. Sedangkan gambar ABC, sudut ABC adalah sudut keliling. Sudut pusat, titik sudutnya ada di mana? Ada yang tahu? Iya, sudut pusatnya, titik pusatnya ada di sudut O, ya. Sedangkan sudut keliling, titik pusatnya ada di mana? Betul, ada di titik B, ya. Nah, di situ AOC disebut sudut pusat, sedangkan ABC disebut dengan sudut keliling. Perhatikan posisinya ya anak-anak, sudut pusat dan sudut keliling. Nah anak-anak, ada beberapa sifat dari sudut pusat dan sudut keliling loh. Oke, Ibu sebutkan yang pertama adalah sudut pusat sama dengan 2 dikali sudut keliling. Ya, kalian lihat di situ, ada gambar yang seperti huruf B, juga ada gambar yang seperti ada tulisan A. Nah, di situ bukan B ataupun A. Kita baca lihat keterangannya ya. Nah, yang seperti huruf A itu disebut dengan alfa. Alfa untuk nama lain dari sudut keliling, ya. Yang seperti huruf B itu untuk lambang sudut pusat. Ya, paham kan? Dari pemberian lambangnya saja. Oke, jangan lupa beta sudut pusat, alfa sudut keliling. Sehingga di situ ada rumusnya. Beta sama dengan 2 alfa. Kalau alfanya sama dengan 1/2 kali beta. Nah, beta itu apa tadi? Iya, beta itu sudut pusat. Ya, jadi sama aja kalau dalam artinya sudut pusat sama dengan 2 dikali sudut keliling. Nah, yang di bawahnya apa? Yaitu sudut keliling sama dengan 1/2 dikali sudut pusat. Seperti itu ya. Tapi pemberian lambangnya harus lihat yang di sini. Oke? Sifat yang kedua, yaitu sudut keliling yang menghadap busur yang sama, dia memiliki besar sudut juga yang sama. Oke, kita lihat di situ. Ada gambar ya anak-anak ya. Di gambar itu ada alfa, beta, dan theta, di mana sudut pusatnya itu bernilai 100 derajat. Nah, karena menghadap busur yang sama, busurnya yang mana? Iya, busurnya yaitu AC yang berwarna merah. Itu namanya busur ya. Nah, karena sudut kelilingnya itu menghadap busur yang sama, maka nilainya sama. Kita cari dulu alfa. Alfa sama dengan sudut keliling. Beta juga sama dengan sudut keliling. Theta itu juga sama dengan sudut keliling. Sehingga alfa sama dengan setengah dikali sudut pusat. Nah, di sini setengah dikali sudut pusat berarti 1/2 dikali 100 derajat. Berapa? Iya, 50 derajat. Nah, 50 derajat artinya 50 derajat itu merupakan sudut keliling. Karena setengahnya dari sudut pusat. Nah, alfa bernilai 50 derajat. Artinya beta dan theta pun nilainya sama besar sudutnya. Berapa? 50 derajat. Ya. Kalau sifat yang ketiga, yaitu jika sudut keliling menghadap sebuah diameter, maka besar sudutnya bernilai 90 derajat. Artinya sama dengan siku-siku. Nah, sifat yang keempat, yaitu jika dua sudut pusat mempunyai sudut yang sama besar, maka busur yang di hadapannya pun pasti mempunyai panjang yang sama. Nah, anak-anak, ada perbedaan dari sudut pusat dan sudut keliling. Ya, yang pertama perbedaannya adalah titik sudut pusatnya. Pada sudut pusat itu letaknya di pusat lingkaran.
Kalau sudut keliling, titik sudutnya itu berada di keliling lingkaran. Kalau yang kedua, perbedaan yang kedua, itu kalau sudut pusat itu dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Tapi kalau misalnya sudut keliling, itu dibatasi oleh 2 buah tali busur. Nah, kalian lihat saja deh, itu ada gambar perbedaan antara sudut pusat dan sudut keliling. Gimana? Paham kan? Bagaimana anak-anak? Jangan lupa ya, hal-hal yang penting seperti rumus dan penjelasan untuk dicatat ya di buku tulis kalian. Dan jangan lupa mengerjakan latihannya ya dengan teliti agar nilai kalian memuaskan. Kalau begitu, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.